Pada Rabu 23 Januari, Kementerian Kelautan Perikanan KKP, TNI Angkatan Laut, dan Nelayan membongkar pagar laut dengan mengundang sejumlah anggota DPR. Pembongkaran ini mengerahkan ribuan personil gabungan dan juga melibatkan sejumlah kapal amfibi LTV milik TNI AL. Nah, ini proses pembongkaran pagar laut masih terus berlangsung hingga sore hari. Kalau Anda bisa lihat suasananya, memang yang tersisa tinggal beberapa kapal karena mereka akan menyebar ke beberapa titik seperti itu. Tidak hanya di wilayah Tanjung Pasir saja, karena seperti yang kita tahu panjang pagar laut ini 30,6 km. Pada pembongkaran tahap kedua ini, pemerintah menargetkan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten terbongkar 5 km. Nelayan yang ditemui di lokasi pembongkaran mengaku senang pemerintah membongkar pagar laut karena selama ini mereka sangat dirugikan. Tapi ribet nggak waktu ada pagar? Ribet lumayan sih. Muter-muter. Iya, alah. Terus kan resikonya banyak. Oh. Resikonya apa itu, Bang? Namanya bambu kan kekuatan nggak lama. Paling 6-7 bulan udah rapuh. Nah, itu resiko buat lah itu kalau kena perahu dobol. Siapa yang tanggung jawab? Tidak hanya dibongkar, ratusan sertifikat tanah hak guna bangunan HGB di atas wilayah pagar laut pun resmi dicabut oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Di lokasi pembongkaran pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid menyebut ada 266 sertifikat HGB dan hak milik yang berada di bawah laut itu penerbitannya cacat prosedur dan material. Maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikasi. Pagar laut sudah dicabut dan sertifikat tanah sudah dibatalkan. Lalu bagaimana kasus pidana pagar laut yang jelas melanggar aturan, merusak lingkungan dan merugikan nelayan itu? Sejauh ini, pihak Kementerian Kelautan Perikanan KKP hanya akan memberikan denda pelanggaran administratif sebesar 18 juta rupiah per kilometer terhadap pelaku pemasangan. KKP beralasan kementerian hanya mengurusi hal administratif dan jika ada unsur pidana diserahkan kepada pihak kepolisian. Apakah kemudian Kementerian KKP akan membawa ini ke ranah pidana, mempidanakan orang-orang yang memasang pagar laut itu? Pidana itu. Iya, kalau pidana itu nanti mungkin dari kepolisian atau LH ketika ada alih fungsi gitu kan. Kami kacamata KKP adalah pengelolaan ruang laut, izinnya di situ. Jadi ketika tidak ada izin TKKPRL itu pelanggaran ada di situ. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Kiara, Susan Herawati menilai ada pihak yang sengaja mengaburkan kasus pagar laut ini hingga sang dalang terlepas dari pidana. Saya tidak tahu apakah harus mengapresiasi atau malah sedih gitu ya, karena kemudian ujung-ujungnya malah nelayan lagi yang disuruh turun. Bahkan tadi disampaikan nelayannya ada yang urunan. Swadaya. Ya, swadaya gitu. Ini kan artinya ya ini kita ini lagi ngapain sebenarnya gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Malah nelayan yang harus membongkar. Ini kan kalau saja di bulan September ketika PSDKP itu turun dan Polsus turun, memberikan laporan yang tegas dan KKP bersikap, seharusnya nggak sepanjang ini pagarnya. Dan ini serialah kemungkinan untuk PSN. Tetapi memang menariknya sampai tadi pun tidak berani untuk menyebutkan siapa nama pemilik HGB tersebut gitu. Padahal sebenarnya itu adalah orang-orang yang terduga atau aktor-aktor yang terduga bertanggung jawab terhadap kasus pemagaran ini gitu. Cuman kenapa ini tidak dibuka secara terang, ataukah memang ada sesuatu hal yang kemudian sengaja ditutupi dan kita tidak tahu juga sebenarnya seperti itu. Sebelumnya, Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menyebut PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur menguasai 263 bidang sertifikat hak guna bangunan di atas wilayah pagar laut Tangerang, Banten. Dikutip dari cnnindonesia.com, dalam laporan keuangan Pantai Indah Kapuk 2 periode kuartal ketiga tahun 2024, pada halaman 14 tertulis struktur perseroan dan entitas anak perusahaan. Pada PT Cahaya Inti Sentosa, PIK 2 mempunyai saham 99,33%. Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 adalah bagian dari Agung Sedayu Group. Tim CNN Indonesia juga sempat menemui sejumlah orang di lokasi, namun mereka enggan memberikan keterangan. Tim Liputan CNN Indonesia.